Saudara, industri keuangan berbasis teknologi alias fintech kini sudah punya payung hukum dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hal utama yang diatur adalah perusahaan fintech wajib melakukan registrasi keanggotaan di OJK dan tercatat di sistem perbankan. Kemudian detailnya adalah tentang fintech peer-to-peer lending. Modal minimal saat perusahaan mendaftar di OJK adalah 1 miliar rupiah, kemudian modal ini harus naik menjadi 2,5 miliar rupiah saat mendapat izin. Jumlah pinjaman juga dibatasi maksimal 2 miliar rupiah. Selain itu, OJK juga membolehkan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi menggunakan tanda tangan elektronik alias digital. Ya, ternyata meski peraturan dari OJK sudah dikeluarkan, masih ada sejumlah poin yang dianggap menghambat implementasi atau perkembangan produk fintech di lapangan. Untuk membahasnya sudah ada Chief Operating Officer Sampurna Wirausaha Pandu Aditya Kristi. Baik Pak Pandu, saya dengar bahwa Asosiasi Fintech berpendapat bahwa ini aturan sudah keluar dari OJK, ya kan, dan sudah mengatur beberapa hal, dokumen elektronik termasuk sampai dengan tanda tangan elektronik. Ya. Tapi apa yang membuat aturan ini kemudian dianggap menghambat bagi perkembangan fintech? Oh, sebenarnya kalau dibilang menghambat, saya lebih pengen menyoroti hal yang lebih besar, yaitu apakah regulasi ini dapat mendorong fintech ke arah yang diharapkan. Ya. Dan kenapa fintech harus didorong begitu ya? Karena kan yang diharapkan dari fintech ini adalah dia dapat mendorong inklusi keuangan. Bagaimana fintech dapat menyentuh sebagian besar masyarakat Indonesia yang belum disentuh oleh layanan perbankan kita. Sehingga ada pertanyaan yang lebih besar, bukan sekedar apakah regulasi ini menghambat atau tidak, tapi apakah regulasi ini dapat mendorong fintech untuk mewujudkan inklusi keuangan. Baik, contoh konkretnya adalah yang ternyata aturan sudah keluar tapi belum bisa diterapkan adalah tanda tangan elektronik. Betul. Seberapa penting perusahaan fintech sekarang, seberapa penting produk fintech sekarang ini membutuhkan agar tanda tangan elektronik ini bisa segera diterapkan dalam sales, dalam penjualan di lapangan? Ya. Menurut saya tanda tangan digital yang sebenarnya sudah dirumuskan sejak lama lewat UU ITE 2008, dan kalau bisa di-track sebelumnya sebenarnya Dirjen Pajak juga sudah mengeluarkan regulasi tentang sertifikat elektronik tahun 2004. Nah, kalau kita melihat pengalaman di India begitu, verifikasi identitas ini kan kunci untuk inklusi keuangan sebenarnya. Jadi orang itu nggak harus datang ke bank, terus harus tanda tangan basah gitu. Udah tanda tangan masih suruh ngulang-ngulang gitu ya. Kalau nggak dianggap sesuai dengan KTP. Sehingga kemudahan proses KYC, kemudahan verifikasi ini sebenarnya bisa diwujudkan dengan tanda tangan digital. Masalahnya adalah Mas Bima sudah punya tanda tangan digital, saya yakin belum. Dan saya yakin pemirsa di rumah juga belum. Karena belum ada satu lembaga yang diatur dalam undang-undang adalah Certificate Authority untuk melakukan verifikasi itu. Dan yang paling memungkinkan menurut saya saat ini menjadi CA adalah bank. Karena bank adalah lembaga dengan infrastruktur yang paling menunjang dibanding lembaga lainnya. Dia menerapkan proses KYC yang paling ketat. Tapi sayangnya, walaupun itu sudah dirumuskan lama, tapi kerjasama antara Kominfo dengan regulator perbankan yaitu OJK itu baru diresmikan September 2016. Dan sebenarnya ini masih akan jalan sangat panjang untuk menuju implementasi. Artinya untuk sementara ini kerjasama mereka baru berjalan tahun lalu, tanda tangan digital ini masih belum bisa digunakan. Sampai sekarang. Yang akibatnya adalah proses KYC-nya berjalan lambat begitu. Betul, jadi bisa dibayangkan kalau orang yang di gunung-gunung sana atau di daerah pelosok itu kemudian harus hadir secara fisik, melakukan verifikasi digital, dan setiap lembaga membutuhkan tanda tangan yang berbeda, ini kan akan menghambat inklusi keuangan. Baik, salah satu poin lagi yang menurut Asosiasi Fintech adalah tidak mendorong pertumbuhan adalah akses perusahaan fintech kepada data debitur ya. Kenapa pentingnya perusahaan fintech ini bisa mengakses data debitur ini? Ya, sebenarnya akses terhadap sistem layanan informasi keuangan yang ada data debitur di dalamnya itu sudah diatur dalam POJK. Tapi masalahnya adalah persyaratan untuk masuk ke situ itu begitu ketat sehingga saat ini hanya bank yang bisa mengakses. Saya tidak mengatakan lembaga lain tidak boleh mengakses, bisa. Tapi sebagian besar lembaga keuangan non bank belum bisa akses itu. Kenapa?
Ada persyaratan-persyaratan, salah satunya seperti pemenuhan customer field ini yang kompleks seperti itu. Sementara sebagian perusahaan fintech ini kan startup. Iya. Startup yang sudah berjalan sebelum POJK ini keluar, sehingga perlu diberikan kemudahan awal untuk integrasi ke Slick, baru kemudian diberikan batas waktu tertentu untuk memenuhi seluruh persyaratan di situ. Saya pikir kemudahan ini perlu diberikan. Dan selama ini belum bisa diwujudkan tanda tangan elektronik, lalu tadi akses ke data Slick ya, data keuangan. Apakah artinya perusahaan fintech ini masih bisa berjualan tapi akan tumbuhnya lambat atau sama sekali terhalang oleh regulasi begitu? Oh, sebenarnya tidak terhalang, tapi tidak dalam skala yang masif ya. Sebagai contoh kan sekarang ini UMKM yang mendorong perekonomian nasional, memberikan lapangan pekerjaan terhadap 100 juta orang, lebih dari 100 juta orang di Indonesia, hanya mungkin sekitar 13% yang mendapatkan fasilitas pembiayaan. Sementara di sisi lain perusahaan pembiayaan, bank juga fintech, ini kan dia membutuhkan histori data, kualitas debitur ini seperti apa. Sehingga ketika akses ke situ terhambat, otomatis ini kan akan menghambat bagaimana kita mendisburse pembiayaan ini lebih besar dan lebih luas. Baik, kita lihat ada beberapa badan dan regulator yang mengatur ya. Ada OJK, ada Bank Indonesia, ada Kominfo, betul. Ya kan, dan mungkin nanti entah apakah Kementerian Koperasi juga akan terlibat karena melibatkan UKM begitu ya. Bagaimana menurut Asosiasi Fintech, bagaimana menurut Anda masing-masing regulator ini harus berjalan? Karena selama ini sepertinya mereka bergerak masing-masing, bahkan mungkin ada yang menganggap cenderung berkompetisi begitu. Sebenarnya kata kuncinya adalah sinergi. Kata kuncinya sinergi. Sebagai contoh tadi ketika kita bicara tanda tangan digital, yang mengeluarkan regulasinya Kominfo. Tapi dalam tahap implementasi, ini kan butuh support dari regulator keuangan, OJK, BI. Sehingga kita harus berbicara lebih pada tatanan formal regulasi. Tapi bagaimana regulasi ini bisa mendorong sebuah ekosistem untuk menciptakan inklusi keuangan. Karena kalau nggak sinergi, ya lagi-lagi hanya akan berhenti di regulasi aja. Seperti itu. Artinya kalau misalnya sudah dibolehkan oleh secara teknis oleh Kominfo, OJK sudah membolehkan, lalu syarat banknya harus, syarat industri keuangannya harus dilonggarkan menjadi perusahaan fintech begitu? Boleh menggunakan tanda tangan elektronik? Ya, selama itu tidak mengorbankan aspek perlindungan terhadap customer ya. Jadi kalau bicara kelonggaran kan seringkali itu diidentikan dengan ini nanti perlindungan customernya bagaimana gitu. Jadi ya kita harus memahami bahwa regulasi ini harus dapat mendorong itu. Bukan sekedar melonggarkan atau enggak, tapi mendorong pertumbuhan fintech yang bisa menciptakan inklusi keuangan. Nah, pertanyaannya adalah apakah perusahaan fintech kita yang mayoritas baru berdiri mungkin 2 sampai dengan 3 tahun paling lama begitu ya di Indonesia. Apakah perusahaan fintech kita sudah siap kalau misalnya ternyata diberi kelonggaran tadi, boleh memakai tanda tangan elektronik, boleh mengakses data debitur, apakah perusahaan fintech sudah siap untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan? Ya, saya yakin sangat siap ya, sangat siap, dan bahkan teman-teman fintech di asosiasi juga akan sangat menyambut baik ini. Saya pikir masalah penyalahgunaan atau tidak itu kan sudah ada regulasinya, ada konsekuensi tertentu ketika itu dilanggar. Selama ada enforcement terhadap itu, ya nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Masalahnya adalah bagaimana ini bisa diimplementasikan. Baik, terima kasih, dan kita lihat nanti apakah memang direspon oleh regulator, dan terima kasih dari Asosiasi Fintech telah bersama kami Pak Pandu.